Ada pertanyaan katanya, Dokter Boyke, kalau masa pandemi suami minta berhubungan intim terus pagi malam, padahal saya capek, mood naik turun ngurusin kerjaan rumah tangga. PPKM itu orang banyak di rumah itu kadang-kadang stres juga loh. Karena banyak ya, apakah suami atau istri dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi artinya kita mesti bagaimana dong, dok? Tiap kali baru juga mau hubungan. Beda nggak sama yang selingkuhin? Ngomongnya udah begitu. Mana sih suaminya? Langsung yang tadi udah ereksi turun lagi. Boyke, saya sebenarnya pengen ngobrol soal PPKM ya. Tapi karena melihat Dokter Boyke sekarang, jadi pengen tanya resep awet mudanya apa ya, Dok? Spontan aja nih di luar skrip. Salah satunya mungkin yang membuat saya awet muda mungkin karena pertama bidang yang saya geluti itu yang senang bikin ketawa ya, yaitu mengenai masalah-masalah seksologi. Yang kedua mungkin yang saya pikir saya bisa menjadi diri saya sendiri gitu. Kalau saya ngomong ya apa adanya, nggak saya tutup-tutupin gitu loh. Dan menurut saya satu lagi juga adalah tentu tadi yang saya ikuti sebentar itu adalah kita mengikuti pola hidup yang sehat ya. Meskipun saya sudah berumur tapi olahraga tiap hari ya. Malam itu makan sedikit saja, lebih banyak makan sayur dan buah. Kemudian manage stres dengan baik ya. Saya mengajarkan diri saya untuk lebih bersabar, lebih bersyukur dan lebih membuat hidup itu simpel, jangan dibuat ribet. Begitu. Itu dia tuh, jangan dibuat ribet. Beliau ini emang begitu sih, kalau ngomong tuh begitu aja langsung. Dokter Boyke, ini kalau orang di rumah sekarang kan ngomong PPKM ya. PPKM itu orang banyak di rumah itu kadang-kadang stres juga loh. Dan karena stres itu katanya di rumah itu apa ya, mau pergi nggak bisa karena aduh di rumah, di luar kan nggak bisa kemana-mana juga kan, sekarang pada tutup juga. Di rumah aduh ketemu dia lagi gitu. Nah, aku tahu kan dokter punya klinik pasutri. Nah, di antara pasien-pasienku nih banyak nih yang suami istri, om dan tante, ya mungkin bisa dengar nih nasihat dari Dokter Boyke. Yang pertama yang harus diingat ya, bahwa kalau sudah menjadi suami istri itu jiwa itu sudah menjadi satu ya. Jangan berpikir aku ngurusin anak-anak, kamu ngurusin ini kan, enggak ya. Kita sudah menjadi satu. Artinya apa? Bahwa pandemi ini juga harus dihadapi secara bersama-sama oleh suami, istri, anak-anak. Kalau di rumah ada ibu mertua ya sama-sama gitu loh. Bahwa bukan hanya keluarga ini saja yang terdampak, tapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Satu ya. Kedua, memang ketika stres itu suami dan istri itu kadang-kadang mulai kelihatan sifat-sifat aslinya. Sifat sabar, dan itu yang selama ini mungkin ditekan-tekan ya, karena mungkin selama ini udah buru-buru kerja, jam 6:30 harus sudah berangkat, sampai di kantor jam 8:30 kita sudah ini, jadi komunikasinya nggak terlalu banyak. Nah sekarang mesti jadi satu, jadi asli-aslinya kepribadian itu keluar. Ini yang saya temukan mengapa pertanyaan-pertanyaan di Jawa Barat, di Wuhan, kemudian juga di di Sumatera itu angka perceraian semakin tinggi pada masa pandemi ini. Bukan hanya faktor ekonomi ya, oke, kalau faktor ekonomi ada juga yang mempermasalahkan, tetapi adalah ketika mereka harus bersama-sama di satu tempat ya, di mana mereka tidak mempunyai cara berkomunikasi yang baik, maka di situ yang kelihatan itu adalah marah-marah. Contoh, seandainya si istri itu adalah orang yang sangat mudah sekali ketakutan dengan virus COVID, ya, sehingga dia tuh sangat ketat melakukan itu sebenarnya baik, prokes, tetapi sedikit-sedikit dia ketakutan, ya sedikit-sedikit dia itu mengeluh lagi, apalagi masuk lagi misalnya WA dari teman-temannya bahwa itu adalah sesuatu yang bisa membuat penyakit COVID itu masuk. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tentu saja membuat si pasangan kadang-kadang juga tidak merasa nyaman ya, karena ada beberapa yang kita harus terima dari pasangan kita. Kalau dia memang sifatnya begitu ya sudah, ya kita ikutin aja
gitu loh. Tapi juga sampai kita masuk ke gak usah terlalu begitulah, yang penting imunitas kita baik, kita berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan, karena salah satu penyebab angka kematian itu juga tinggi adalah daya tahan tubuh yang menurun akibat apa? Akibat kita stres. Nah, di sini nih peran saya, karena bagaimanapun juga untuk mengatasi stres itu, ya kita memerlukan beberapa hormon yang bisa membuat hidup kita bahagia, yaitu 4 hormon itu, ya. Hormon yang pertama adalah hormon dopamin, yang disebut dengan hormon reward, hadiah, ya. Kemudian hormon yang kedua adalah hormon oksitosin, hormon cinta. Kemudian yang ketiga adalah hormon endorfin, hormon untuk menghilang rasa sakit tetapi juga membuat hidup kita menjadi lebih rileks. Kemudian yang keempat adalah hormon yang disebut dengan hormon serotonin, hormon penstabil yang menstabilkanmu. Nah, apa? Kalau yang lain hanya memberikan satu-satu. Ini Dr. Tito, kayak hormon katakanlah hormon dopamin, dia hanya dapat kalau kita misalnya mandi dengan air hangat, makan yang enak, istri kita masakan, kita dapat tuh dopaminnya. Kemudian kita dapat hormon cinta kalau kita dipeluk oleh pasangan kita, ya, atau kita disayang, kita diusap-usap, atau kita memberikan sesuatu kepada membantu tetangga. Itu yang keluar adalah hormon oksitosin, hormon cinta. Kemudian kalau kita misalnya endorfin kalau kita lagi sakit mah, ya, kemudian kita berolahraga ringan atau ketawa-ketawa lihat film yang lucu misalnya di televisi, keluar rasio hormon endorfin. Kemudian kalau mood kita lagi jelek, ya, kemudian kita juga bisa di situ misalnya bercengkrama, ya, kemudian kena sinar matahari, itu kita dapat keluar hormon yang namanya serotonin. Tapi yang paling tinggi, keempat-empatnya keluar itu apa? Itu adalah hubungan pasangan suami istri, hubungan seks. Oh, itu empat-empatnya keluar. Mau moodnya menjadi lebih stabil. Coba deh, orang kalau habis melakukan hubungan seks, ya, dia akan lebih stabil moodnya, lebih seneng, ketawa melulu. Dia juga akan lebih merasa dicintai, hormon cinta yang keluar. Dia juga sakit-sakitnya flu-flu biasa, mah gastritis, pusing dikit hilang. Kemudian hormon satu lagi dopaminnya juga dapat. Oleh karena itulah saya menganjurkan pada saat sedang masa pandemi ini, yang namanya suami istri itu mesti dekat. Ya, mesti berkomunikasi secara intens. Orang tuh mikirnya kadang-kadang untuk peluk-pelukan aja boro-boro. Orang nyapa aja kadang-kadang udah males. Kan berantem tadi udah dibilang. Karena di rumah bosen. Yang jelek-jeleknya keluar semua, lama lagi. Sebenarnya satu ya yang saya sering juga sampaikan adalah pengertian antar pasangan itu, ya, kemauan untuk bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Itu adalah ujian. Ini tuh ujian loh. Jangan dipikir sama Dr. Vito, COVID ini bukan ujian secara ekonomi, secara secara misalnya kedekatan, tetapi juga ujian untuk suami istri. Ujian kedekatan kita diuji dengan anak-anak, dekat nggak? Kedekatan dengan suami kita, dengan istri kita, dengan mertua kita, itu diuji semua. Jadi jangan dianggap bahwa di balik pandemi yang mengerikan ini sebenarnya banyak ujian-ujian untuk mengetahui seberapa kokoh sih kualitas kedekatan kita dengan pasangan kita. Itu memang yang kadang saya lihat ya, Dok. Jadi ada pasien tuh benar-benar ribut depan saya tuh di poli. Oh, ini gara-gara ini nih, dibilang belum obat nggak mau, lah serangan jantung malah dimarah-marahin. Ini makanya dokter itu emang ramai banget nih, dikasih tahu nih segini, nggak pernah mau denger gitu. Aduh, itu kasihan banget kayaknya. Malah ribut kayak gitu. Nah itu ada juga yang dimarah-marahin gara-gara prokesnya rada kurang, misalnya maskernya nggak pakai double, misalnya. Kalau marah-marah lah, baik-baik, misalnya pas dia mau pakai masker dikasih 2, pakainya 2 ya. Sekarang kan lebih enak gitu loh, karena sekarang ini virusnya Delta loh, dan Delta itu kan bisa dalam 15 detik dia masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ya cara berkomunikasi aja sih sebenarnya, ya.
tapi bahwa banyak sekali gesekan-gesekan suami istri di saat COVID ini, memang kalau kita tidak bisa mengendalikannya dengan tadi rahasianya sabar, syukur, simple terhadap diri kita, ya. Kemudian saya sering mengajarkan juga kepada pasien, kepada pasangan itu apa sih yang 3M, memberi, mencintai, dan memaafkan. Jadi lihat pasangan kita juga emang ini ya udah maafin aja lah, namanya juga lagi pandemi. Kalau dia lagi rada-rada uring-uringan karena stres ngurusin anak-anak yang mesti belajar work from home, stres juga bikin pekerjaan dia yang dari biasanya di kerjaan dia itu di kantor lebih ada yang ngebantu, sekarang dia mesti sendiri, maafin aja lah, ya. Dan satu, ya, yang saya selalu kasih tahu SMI 3S, 3M, 3E tadi, sabar, syukur, simple, kemudian memberi, mencintai, memaafkan. Satu lagi adalah indah. Jadi kita banyak melihat keindahan lah. Kalau kita berjemur, kita duduk lihat di matahari, kita melihat bunga. Kalau saya sih jalan selalu keliling taman, ngelihat ini. Kemudian iman kita bertambah, kemudian kita menjadi ikhlas dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah rahasia kalau kita ingin melewati masa pandemi ini dengan mesra bersama dengan pasangan. Nah, ini tadi. Tadi 3M gimana? Memberi, mencintai, memaafkan. Memberi itu apa? Berikan apa yang bisa kita berikan saat itu. Hanya sekedar membantu buangin sampah. Kita lihat istri kita lagi masak lagi itu, atau ngurusin anak-anak, kita bantu. Anak-anak nangis-nangis, yang satu nggak mau mandi, bisa kita bantu mandiin. Nggak kita berkurang kok kejantanan kita gara-gara kita memandiin anak. Nggak berkurang kok kejantanan kita gara-gara kita membuangkan sampah ke depan, atau kita membantu menyanyi bahwa nggak berkurang kok. Tapi justru pasangan kita akan melihat kita sebagai orang yang mengerti pasangannya di saat pandemi ini. Itu dia nih. Di antara pacar-pacar yang mungkin nonton ini, banyak di antara mereka yang saya waktu itu lihat ya, kalau lagi sakit, yang ngurusin ya pasangannya. Misalkan yang sakit suaminya apalagi ya, wah istrinya sih yang pasti benar-benar dampingin ya. Nah sekarang tapi ketika nggak ada masa sakit kayak gitu di rumah, kadang-kadang kan mungkin udah lupa ya mengenai kemesraan zaman dulu. Makanya muncul komunikasi tadi yang dokter bilang, itu kadang-kadang ya nggak terkontrol aja, memang udah tiap hari ngomongnya begitu. Nah bagaimana caranya kalau mau berubah gitu dok? Untuk berubah tuh kita sudah tidak bisa mengubah pasangan kita, karena itu sudah menjadi karakter. Ya, jadi artinya kita mesti bagaimana dong dok? Saya juga nggak memahami. Baru kita pelan-pelan sebelum kita mengubah pasangan kita, mengubah dulu nih. Kita ini kan selalu diprogram di dalam otak kita tuh, kalau istri itu atau suami itu adalah ganteng, baik, penuh perhatian, romantis, semua yang positif itu program, ya. Nah, ubah program itu bahwa kamu tuh mesti nginjek tanah. Kamu tuh kawin bukan dengan seorang pangeran, bukan dengan seorang malaikat, bukan dengan seorang bidadari. Kamu menikah dengan seorang manusia biasa. Jadi program yang karena kebanyakan nonton sinetron ya, bahwa dia tuh pasti ganteng, pasti baik, selalu romantis, selalu setia, itu hanyalah ada di alam khayal. Nah, kalau kita mengubah program itu ya Dokter Vito ya, kita mengubah pasangan kita dalam manusia dengan segala macam kekurangannya, kita mulai bisa memahami. Tapi sebelum kita bisa memahami orang lain, kita mesti paham dulu diri kita sendiri. Karena banyak ya, apakah suami atau istri dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, itu yang saya suka sedihkan. Selama ini saya cuma nahan dok, selama ini saya nggak mau ngomong karena saya nggak enak. Saya pokoknya pengen dicap sebagai seorang istri yang berbakti. Saya ingin dicap sebagai suami yang baik. Jadi dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, dan itu capek. Hidup dengan topeng-topeng seperti itu tuh capek. Akhirnya apa? Stres. Akhirnya stres apa? Ke Dokter Vito deh serangan jantung. Ke Dokter Vito deh penyumbatan. Ya kan? Ke saya lah gangguan fungsi ereksi akibat hipogenik. Ya kan? Akhirnya begitu. Jadi di dalam hidup ini, suami istri pertama pahami diri. Jadilah diri sendiri dengan yang genuine, yang nggak asli ya. Memang kamu seperti ini, kamu tapi pelan-pelan. Ada istri yang sudah terbiasa melihat si suami seperti itu, selama ini baik kok, asli-aslinya keluar. Karena di saat pandemi, yang asli ini yang keluar. Nah itu yang mereka nggak siap.
dengan suami-suami yang tiba-tiba datang, biasa kalau pagi-pagi kan apa nggak makan, kalau karena dia si suami nggak ngomong langsung dia makan kan, tapi bawel amat sih, aku kan cari kerja di kantor, keluarlah itu. Dia juga mungkin karena kerjaan di kantornya juga mesti belajar di rumah, sementara istri, Pak nggak lapar, makan dulu yuk, gini-gini. Baik istrinya, tapi karena suasananya lagi stres juga si suami gitu. Dulu mungkin ketika Pak nggak makan dulu dia langsung makan kan, dia mau ke kantor. Tapi sekarang kondisinya beda gitu kan. Memahami dulu bahwa Anda itu tidak menikah dengan pangeran, dengan segala kelebihan. Toh Anda juga punya kekurangan juga kok. Nggak semuanya, semua laki-laki dan perempuan itu punya kekurangan. Lalu bagaimana dengan kekurangan itu? Kekurangan itu dinegosiasikan dengan komunikasi. Oke, kamu memang kalau ngomong kan suka keras gitu, apa nggak bisa lebih halus sih? Kan lebih enak ngomongnya seperti itu. Jadi balik lagi tadi komunikasi karena dasarnya memang memahami situasi ini dan menerima ya bahwa menerima begini. Ya, dan kita nggak bisa. Dan bukan cuma kita aja. Kalau saya ngelihat ya, utama pasangan-pasangan ke Dokter Vito juga pasti banyak karena mereka kan serangan jantung dan sebagainya. Kalau di saya kan gangguan ke situ, ya kan? Karena stres pertama, dok proyek saya ini nggak selesai nih, gimana nih? Sebagian daripada uang proyek itu dipakai kan, misalnya dia bekerja sama dengan pemerintah, dipakai untuk beli vaksin misalnya, yang saya dengar begitu. Itu kan mereka juga stres. Kemudian yang kedua lagi yang aduh, saya udah beberapa lama nih restoran saya, dok, kita nih UMKM nggak buka, gimana, udah mau nggak gampang juga dok kita mau beralih ke online. Nah, hal-hal yang seperti itu kan membuat dia stres. Ya pasangan tuh mengerti. Ngerti ya? Ketika dia tuh kayak gitu, udahlah Pak, yuk kita hidup lebih hemat, lebih sederhana, ya kan? Jangan tetap aja pokoknya lo mau bagaimana, udah tahu penghasilan suami juga kecil, sebodoh amat, itu mah urusan lo, tugas laki kan nyari duit. Nah, nggak bisa juga seperti itu gitu loh. Artinya tuh disitulah pentingnya pengertian. Ya makanya saya sering mengatakan menikah itu nggak gampang, nggak ada pelajarannya. Tapi memahami diri sendiri, lalu memahami pasangan kita dengan tadi, memberi, mencintai, memaafkan. Mencintai itu tanpa syarat loh ya. Jangan, aku cinta sama kamu, kenapa? Karena kamu cakep, karena kamu kaya. Cakep, kaya, itu semua juga hilang. Lama-lama tua juga cakepnya berkurang. Kaya juga pasti seperti roda, pasti dia juga kurang, ya kan? Jadi kalau kita mencintai itu ya kita mencintai lebih kepada sifat-sifat pasangan kita, bukan karena mencintai karena terlalu kecantikannya, kegantengannya. Sampai kapan sih kegantengan akan bisa dipertahankan? Ketika masuk berkerut juga ya berkerut aja, mau digimanain juga ya kan? Seberapa banyak sih kekayaan, betapa banyaknya kita tahu di saat pandemi ini orang-orang yang mendadak menjadi miskin, yang tadinya pekerjaannya misalnya dari hal-hal yang bersikap properti misalnya, sekarang kurang properti. Saya tahu banget karena saya punya pasien yang properti yang mengalami disfungsi ereksi. Misalnya juga yang bekerja di bidang pariwisata, hotel dan sebagainya, sampai udah di PHK dan sebagainya, meminta bantuan pemerintah. Jadi ya tugas pasangan adalah mengerti kondisi ini secara penuh dan memberikan support. Itu yang penting di saat-saat seperti ini. Wow, keren banget. Tadi aku dapat tipsnya tuh ini udah semua daging semua sisinya. Buat semua pasien-pasienku pasti yang nonton ini sih pasti oke banget nih langsung. Ya mudah-mudahan mereka bisa memahami satu tadi. Memahami, ya. Mencintai, memberi, memaafkan. Wah, memaafkan itu paling berat. Memaafkan itu paling berat. Saya udah maafin kok. Pasien-pasien saya kan misalnya selingkuh, udah maafin kok, tapi cuma di mulut. Setiap kali berantem dia omongin, lo tahun lalu juga lo ngomong. Diungkap lagi. Dok, apa kita nggak lama-lama stres ya kan? Kalau maafin ya maafin. Dah, karena ketika kamu tidak memaafkan, seperti kamu membawa ransel berisi dengan batu berat selalu di sini. Maafin aja udah. Los, aku maafin, udah. Tapi jangan diulang, ya. Jangan diulang. Karena kalau kita sudah maafin, udahlah. Saya maafin kamu, udah. Saya nggak akan memikirin lagi. Oke, karena nggak mungkin seseorang itu berselingkuh kalau nggak ada faktor antara suami dan faktor istrinya. Pasti ada keduanya. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak diperhatikan, bisa saja. Udah kita maafin, kita mulai sesuatu yang baru. Itu yang saya selalu ajak kepada pasien-pasien itu untuk memulai sesuatu, melangkah kepada sesuatu yang baru.
Dengan pertama kali memaafkan dulu. Kalau nggak maafin, tetap aja tiap kali dok. Tiap kali baru juga mau hubungan. Beda nggak sama yang lo selingkuhin? Wah, makanya udah begitu. Mana sih langsung yang tadi udah ereksi turun lagi. Coba itu saya dapat dari pasien. Pinteran mana? Ciuman dia apa ciuman gue? Coba kan lagi pinteran buat siswa. Katanya udah maafin, tapi masih begitu. Oke, Dok, pertanyaan pamungkas nih terakhir nih, singkat aja. Mungkin di antara yang menyaksikan ada yang masih muda. Kalau gitu pilih pasangan, itu yang kita sayang wajahnya atau fisiknya, tapi kita nggak sayang-sayang banget kebiasaannya, atau kebalikannya, kita nggak sayang banget sih wajahnya, bukan selera kita, tapi kita suka banget, sayang banget sama kebiasaannya. Pilih mana? Saya tidak bisa memilih kalau begitu. Karena buat saya sebagai seorang laki-laki, itu apa yang namanya visual itu 70%. 30% baru dengan ada sikap emosionalnya. Beda dengan perempuan. Perempuan sih dia nggak apa-apalah tua atau rada-rada jelek juga, yang penting dia baik, itu masih bisa. Kalau perempuan masih, kalau laki nggak bisa. Ya, jadi karena perempuan itu lebih banyak, aku mencari cowok yang satu dari data-data yang kita kumpulkan, yang humoris, yang cerdas, yang kadang-kadang tampak nggak terlalu menjadi hal yang diperlukan banget. Ya tampang sih standar-standar aja lah dok, kalau buat saya itu hasil penelitian ya. Tapi yang humoris, yang cerdas dan optimis hidup itu mereka lebih ini. Tapi kalau laki itu memang harus pasti yang nggak standar lah. Kita juga mesti yang cakep lah dok, paling nggak ketika kita peluk tuh enak lah. Ketika kita laki kan lebih banyak begitu gitu. Jadi kalau Anda tanya, kamu nanya kemana, ke seorang laki-laki atau seorang perempuan, tapi kalau seorang laki-laki pasti dia akan jawab tetap visual gitu. Oleh karena itu, ini buat yang menonton acara ini, tolong saya selalu mengingatkan, jaga berat badan, jaga penampilan. Laki-laki tuh melihat, dia tuh terangsang karena melihat visual. Jangan, ya kan gue juga udah ngelahirin anak lo, gue jadi gemuk begini, nggak ada urusan gitu, nggak ada kaitan. Jadi tetap yang tadi di awal-awal, bagaimana menghindarkan obesitas, bagaimana berpenampilan tetap menarik, tetap cantik, itu tetap harus dilakukan. Wow, itu dia. Jadi tetap harus itu, karena itu bagian dari apa ya, ibaratnya cara kita untuk menjaga hubungan suami istri ya. Hubungan suami istri supaya tetap baik. Oh, baik. Berarti ini kalau ada pertanyaan, katanya Dokter Boyke, kalau masa pandemi suami minta berhubungan intim terus pagi malam, padahal saya capek, mood naik turun ngurusin kerjaan rumah tangga. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, yang perlu ditanya adalah, Anda tinggal duduk berdua, Pak, dan berkomunikasi. Aku tuh capek, tapi aku juga sayang sama kamu. Gimana kalau kita melakukannya misalnya sekali aja, jangan pagi sama malam ya, malam aja gimana? Kamu sendiri gimana perasaannya? Ngomongnya baik-baik, suami juga mengerti kok. Kenapa suami sampai kepikirannya hanya ke situ melulu? Karena dia nggak ada kerjaan lain. Kasihlah suami itu kerjaan, misalnya ya ada yang mesti diurusin, ada kucing, ada tanaman, ada taman, ada misalnya anak-anak, ajakin main game anak-anak, bisa. Kan karena suaminya di rumah nggak ada yang kerjain, pikirannya suami itu dalam setiap 15 detik itu sampai dengan setiap 15 menit suami itu berpikiran tentang seks. Itu penelitian. Setiap 15 menit. Jadi bayangkan 4 kali 24 berarti setiap sehari itu suami itu berpikir, atau laki-laki berpikir tentang seks hampir 100 kali. Bandingkan dengan istri yang hanya 40 kali. Itu makanya, jadi kalau gitu penting tetap produktif ya, walaupun di rumah. PPKM bukan alasan nggak ada kerjaan, banyak kerjaan di rumah. Yes. Okay. Sekali lagi, pokoknya saya senang banget teman-teman edukator kita ini kan sekarang satu grup dengan teman edukator. Makin banyak sekarang edukator yang masih muda, komunikatif, dengan berbagai macam ya. Selamat juga untuk YouTube-nya ya, Dr. Tito ya. Semoga selalu sukses, saya doakan panjang umur dan selalu sehat dan selalu harmonis bersama dengan keluarga ya. Terima kasih Dr. Boyke. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Tito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.